Kecerdasan buatan membantu atau merusak. Keith Crowder menulis buku ini. Kata dia, artificial intelligence bukanlah buatan atau kecerdasan, melainkan sistem material yang dibangun dari sumber daya langka di bumi dan tenaga kerja murah dengan biaya lingkungan dan manusia yang parah. Dengan kata lain, AI adalah jebakan. Ketika bidang teknologi hampir di seluruh dunia menggembar-gemborkan kecerdasan buatan, penulis justru sanksi. Benarkah manusia akan bantu atau justru humanisme akan terluka? Oh ya, Keith Crowder adalah seorang penulis dan akademisi dari Australia. Selama bertahun-tahun, Keith sudah menjadi anggota dari beberapa komunitas penelitian, termasuk Microsoft Research. Dia sudah menerbitkan makalah akademis tentang topik kontroversial, termasuk media sosial, kontrol pemerintah terhadap konten media, dan sexting di kalangan anak muda. Penelitiannya didasarkan pada teknologi dan perubahan sosial, khususnya pada hubungan antara manusia, perangkat elektronik, dan platform media sosial. Jadi, membongkar sisi gelap AI yang gak banyak diketahui orang. Misalnya, penciptaan AI telah mengeruk sumber daya alam. AI telah mengeksploitasi para pekerja, dan sistem AI berpotensi menimbulkan diskriminasi. Mendefinisikan kecerdasan buatan. Kata orang-orang, kecerdasan buatan itu misalnya Siri milik Apple, mobil Tesla, atau layanan cloud Amazon. Tapi kalau kamu bertanya kepada pakar teknologi, mereka cenderung akan menjelaskan mengenai organisasi sistem komputasi yang terinspirasi dari sistem otak dan saraf manusia. Pada tahun 1978, Profesor Donald Michie melabeli AI sebagai pemurnian pengetahuan. Stuart Russell dan Peter Norvig, penulis buku teks dasar AI, menyatakan bahwa AI adalah upaya untuk menciptakan entitas cerdas. Sekarang, jika sistem AI dianggap lebih andal daripada manusia dan mampu mengambil tindakan terbaik, harusnya AI dipercaya untuk membuat penilaian berisiko tinggi di bidang kesehatan, pendidikan, dan peradilan pidana. Benar nggak? Tapi faktanya, sistem AI bukanlah sesuatu yang otonom atau rasional. AI nggak bisa membedakan apapun, kecuali mereka sudah dilatih untuk melakukannya melalui kumpulan data dan aturan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. AI yang kita kenal juga sebagian besar bergantung pada rangkaian struktur politik dan sosial yang kompleks. Kecerdasan buatan telah berkembang menjadi database hierarkis yang menyimpan data pengaturan sebuah sistem operasi. Sekarang, setelah kamu menyadarinya, kamu akan paham bahwa AI sebenarnya bukan hanya sebuah bidang teknis. Menurut penulis, kecerdasan buatan adalah praktik sosial dan teknis. Hal ini mencakup politik, budaya, infrastruktur, dan institusi. Kecerdasan buatan ini mencerminkan dan menciptakan hubungan sosial juga pemahaman global. Kecerdasan buatan merupakan alat yang membantu kita melihat dunia. Sehingga AI bisa diterapkan dalam berbagai konteks, dari perangkat konsumen sampai sistem pemrosesan back-end. Dari mana sumber daya untuk AI berasal? AI mengeruk sumber daya. Kok bisa? Yuk, kita bahas perusahaan mobil listrik milik Elon Musk, Tesla. Tesla adalah konsumen baterai lithium-ion terbesar di dunia. Perusahaan itu membeli baterai dalam jumlah besar dari Samsung dan Panasonic,
lalu mengemasnya ke dalam pengisi daya dan mobilnya. Diperkirakan Tesla menggunakan lebih dari 28.000 ton lithium hidroksida setiap tahun yang menyumbang setengah dari seluruh total konsumsi planet ini. Tesla pada kenyataannya bisa dianggap sebagai bisnis baterai daripada perusahaan mobil. Seperti yang diketahui banyak orang, mobil listrik sama sekali bukan solusi untuk emisi karbon dioksida. Rantai pasokan baterai Tesla melibatkan penambangan, peleburan, ekspor, dan perakitan. Ini memiliki efek merusak pada lingkungan. AI memang melibatkan cloud, data, dan algoritma, tapi nggak akan pernah berfungsi tanpa mineral dan sumber daya yang membentuk komponen penting komputasi. Ponsel, laptop, dan hampir semua perangkat elektronik bersama dengan pusat pencadangan data mengandalkan baterai lithium-ion. Jadi bisa dikatakan butuh sumber daya besar untuk menciptakan AI. Biaya cloud. Inti dari industri AI adalah cloud. Semua riwayat pribadi, profesional, riwayat medis kita, dan lain-lain telah ditempatkan dalam cloud dengan lithium sebagai pusatnya. Lagi-lagi, AI lebih dari sekedar data teknis, perangkat lunak, jaringan, dan server. Seluruh komponen AI membutuhkan sejumlah besar modal, tenaga kerja, dan beberapa sumber daya paling langka di bumi. Setiap perangkat dalam jaringan terbuka sistem AI, mulai dari router hingga pusat data dan baterai, terbuat dari bahan yang membutuhkan waktu miliaran tahun untuk terbentuk di bumi. Jadi, kita mengekstrak sejarah geologis kita sendiri demi era informasi ini dan merancang perangkat yang hanya bertahan beberapa tahun. Gimana menurut kalian, Arnois? Setuju nggak dengan pendapat penulis? Otomatisasi berbahan bakar manusia. Para pekerja yang membangun AI jarang diberi imbalan atas kontribusinya. Meskipun pekerjaan mereka sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang sistem AI, seringkali mereka digaji dengan jumlah rendah. Pekerjaan tak terlihat ini terjadi dalam berbagai bentuk, juga dalam semua tahap desain dan persiapan AI, mulai dari ekstraksi sumber daya hingga transportasinya dan pembuatan infrastruktur dasar AI. Industri AI bergantung pada tenaga kerja murah untuk melakukan banyak tugas yang nggak bisa dilakukan oleh semua mesin di dunia. Dunia masih mengabaikan ketergantungan besar industri AI pada tenaga kerja yang dibayar rendah. Klien yang menggunakan platform mengharapkan permintaan mereka dijawab dengan cepat dan murah, seolah-olah mereka benar-benar berurusan dengan komputer, bukan pekerja manusia. Klien menganggap karyawan manusia ini sebagai mesin belaka, karena jika mereka harus mengakui adanya tenaga kerja manusia di balik AI, layanan AI akan menjadi jauh lebih mahal. Para pekerja ini adalah keberlanjutan dari sejarah eksploitasi dan peniadaan keterampilan, yaitu orang dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang membosankan dan berulang demi sistem yang otomatis. Bias AI. 1 dekade yang lalu, gagasan masalah bias dengan AI bukanlah hal umum. Tapi sudah ada beberapa contoh sistem AI yang diskriminatif, seperti diskriminasi gender dalam algoritma kelayakan kredit Apple. Selain itu, platform media sosial juga menampilkan lebih banyak iklan pekerjaan bergaji tinggi kepada pengguna pria daripada wanita. Untuk bisa memahami hubungan antara bias dan klasifikasi, kita harus mengamati bagaimana ketidaksetaraan yang terjadi sudah memengaruhi akses kita ke peluang dan sumber daya
yang selanjutnya memengaruhi data dan pengembangan sistem AI. Ketika data hasil dari ketidaksetaraan digunakan untuk tujuan klasifikasi dan pengenalan, hasilnya adalah alat diskriminasi yang memperkuat semua jenis ketidaksetaraan dengan dalih netralitas dan objektivitas. Setiap kumpulan data yang digunakan untuk pelatihan sistem pembelajaran mesin, baik yang diawasi maupun tidak, memiliki perspektif, terlepas dari apakah itu bias secara teknis atau tidak. Membuat set pelatihan membutuhkan pengambilan dunia yang sangat kompleks dan memperkecilnya menjadi taksonomi yang terbuat dari kategori data individu yang berbeda. Proses ini menuntut keputusan politik, budaya, dan sosial yang mendasar. Pengenalan wajah. Tantangan dalam membangun hubungan antara gerakan wajah dan kategori emosional menimbulkan pertanyaan, yakni, apakah benar kita bisa secara akurat diklasifikasikan ke dalam sejumlah kecil kategori? Padahal, ekspresi wajah nggak sepenuhnya menggambarkan tentang suasana hati. Jika kita mengonfirmasi bahwa emosi nggak bisa dengan mudah dibedakan dan dideteksi dari ekspresi wajah, seluruh industri AI akan kacau. Alih-alih mencoba merancang lebih banyak mesin yang mampu mengklasifikasikan ekspresi manusia ke dalam kategori elektronik, kita harus memeriksa asal-usul kategori tersebut serta motif politik dan sosial di baliknya. Faktanya, teknik pengenalan emosi sudah digunakan dalam serangan politik. Sampai kita menolak dorongan untuk mengotomatiskan pengenalan emosional, kita berisiko memecap pelamar kerja secara salah hanya karena ekspresi mikro mereka nggak cocok dengan ekspresi karyawan lain. Siswa berisiko mendapatkan nilai lebih rendah daripada teman sekelas mereka karena wajah mereka menunjukkan kurangnya antusiasme, dan pelanggan berisiko ditahan juga dipermalukan karena mesin mengidentifikasi mereka sebagai pengutil berdasarkan ekspresi wajah mereka. Bayangkan deh, ketika orang membayar mahal untuk teknologi pengenalan wajah yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang nggak etis. Kontrol pemerintah yang terpusat. Hubungan negara dengan industri AI jauh melampaui militer nasional. Jika dulu hanya terbatas pada zona perang dan mata-mata, beberapa teknologi sekarang digunakan di tingkat nasional, dari lembaga layanan sosial sampai lembaga penegakan hukum. Sebuah perusahaan bernama Palantir adalah contoh yang menonjol dari praktik ini. Perusahaan ini melakukan pengawasan pada orang-orang dan melakukan pengawasan lebih khusus pada, misalnya imigran, orang miskin, dan orang-orang yang nggak berdokumen. Sistem intelijen yang berasal dari lembaga pemerintah nasional sekarang digunakan di kepolisian lokal. Terlepas dari peningkatan luar biasa dalam kontrak pemerintah untuk sistem AI, banyak yang mengabaikan apakah pemasok swasta dari teknologi tersebut harus bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan ketika pemerintah menggunakan perangkat mereka. Mengingat seberapa sering pemerintah mengandalkan kontraktor untuk struktur algoritmik urusan negara, kontraktor teknologi seperti Palantir harus bertanggung jawab atas diskriminasi dan pelanggaran lainnya. Saat ini, sebagian besar negara mencoba melepaskan tanggung jawab apapun atas masalah yang ditimbulkan oleh sistem AI yang mereka peroleh. Ini menunjukkan bahwa sistem algoritma komersial berkontribusi pada pengambilan keputusan negara tanpa adanya pengawasan atau akuntabilitas. Sebagian besar uang dan sumber daya yang dihabiskan untuk pemantauan terus-menerus merupakan bagian dari upaya untuk memaksakan kontrol secara terpusat.
Jika AI negara dan sistem algoritma dikombinasikan bersama-sama, mulai dari militer sampai tingkat lokal, ini mencerminkan ideologi tersembunyi dari kontrol dan komando massa melalui kombinasi taktik ekstraksi data, metode penargetan, dan pemantauan. Kecerdasan buatan gak objektif dan gak universal. Kecerdasan buatan sangat bias. Teknologi komputer yang membuat putusan tanpa campur tangan manusia ini berakar pada motif sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Hal ini dipengaruhi oleh orang-orang dan institusi yang menentukan bagaimana teknologi tersebut dipergunakan. Sistemnya dikembangkan untuk membedakan, memperkuat hierarki, dan membagi orang ke dalam kategori. Sistem AI adalah manifestasi kekuatan yang muncul dari faktor ekonomi dan politik yang lebih besar, yang dirancang untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan otoritas kepada mereka yang memegangnya. Narasi tentang AI biasanya tentang sebuah kecerdasan buatan yang dapat melakukan tugas dan perhitungan luar biasa. Namun nyatanya, AI lebih daripada itu. Untuk sepenuhnya memahami apa sebenarnya AI itu, kita harus melihat struktur kekuatan yang didukungnya. AI muncul dari danau garam Bolivia dan tambang Kongo dan dibangun dari data berlabel yang mencoba mengategorikan aktivitas, emosi, dan identitas manusia. AI digunakan untuk menerbangkan drone di Yaman, membantu petugas imigrasi di Amerika Serikat, dan mengatur nilai kredit dari nilai kemanusiaan di seluruh dunia. Untuk menangani penggunaan AI ini, kita memerlukan pendekatan yang luas dan multi skala.